Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma rahamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma rahamna birahmatikal wasi'ah. Wasi'ata kulli syai'in rahmatan wa ilma. Wasi'ata kulli syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa zalika huwal fawzul azim. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Allahumma ighfir lana dzambana kullahu dikkahu wa jillah wa awalahu akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Alhamdulillahi alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat memenuhi jadwal hari ini pertemuan maghrib ya di Masjid Pangkalan Batu dengan tajuk membaiki salat kita ya supaya lebih khusyuk. Kaedah atau kiat menuju salat khusyuk. Satu perenggan saja ya. Ini gagasan seorang penulis, dirasakan bagus dikongsi di sini. Satu perenggan ini dibagi kepada poin. Semuanya 14 poin. Pertama, melakukan persiapan sebelum salat. Nak salat khusyuk bergantung kepada persiapan. Jangan tak siap ya. Jangan bergegas, kelang kabut, itu susah mau khusyuk. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, kerjakan dulu. Yang patut diselesaikan. Jangan nanti kerja terbengkalai, kemudian sholat. Fikirnya tidak akan fokus. Seterusnya, jangan terus sholat sahaja tanpa persiapan awal. Sama dengan di atas tadi ya. Sama dengan di atas tadi. Di antara persiapan awal, patut mandi dulu ya. Patut tukar pakaian, persiapan dan sebagainya. Patut pakai wangi-wangian, patut berzikir, sepatutnya macam itu ya. Dalam Quran ada ayat dalam surah Al-A'la, katanya kalau nak salat itu ada 2 proses sebelumnya. Boleh dilihat ya, dalam surah Al-A'la sebelum salat itu ada 2 proses. Salat itu adalah proses ketiga. Boleh di sini halaman 592 ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-A'la ya, surah Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. 2 ayat pendek ya, tapi mengandungi 3 perkara yang sepatutnya dipenuhi kalau kita mau salat, termasuklah salat sendiri ya. 1, tazakka. Kedua, dzakara. Qad aflaha man tazakka. Tazakka, banyakkan istighfar, banyakkan baca Quran, jauhi perkara-perkara yang melalaikan. Karena kebanyakan perkara yang melalaikan pada zaman sekarang membuat mindanya kotor, hatinya kamah. Jadi kalau sudah minda kotor, hatinya kamah,
hatinya semrawut, kusut tak menentu, tentu tidak akan khusyuk salatnya. Tazakka, membersihkan diri, bertazkiyah. Wa dzakara, berzikir. Pastikan sebelum salat ada zikir, ada Quran, ada istighfar, ada tasbih, ada salawat, ada tahlil. Itulah diantara yang disorot dalam surah Al-A'la. Surah lain ada lagi macam surah Al-Mu'minun. Sana banyak juga syaratnya di sana ya. Kalau kita lihat surah Al-Mu'minun awal juz 18, ini lebih detail lagi ya, lebih terperinci lagi. Jadi solat itu tidak dapat terus-terus solat begitu saja. Mesti ada persediaan awal, ada persediaan, ada kesediaan. Surah Al-Mu'minun ini bismillahirrahmanirrahim, halaman 342. Halaman 342. Di sini mencapai salat khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhi benda yang melalaikan, yang sia-sia. Bila bicara tentang ayat nomor 3 surah Al-Mu'minun ini, hamba ini teringat seorang ulama kenamaan yang cemerlang namanya di abad yang lalu ya. Tidak ingat tanggal meninggalnya berapa, tapi belum batah juga lagi. Paling-paling 20 tahun lah ya. Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ada bukunya, semua orang tahu tuh ya, orang yang mengaji tahu tuh, namanya At-Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Di sana disebut, bila dia menguraikan ayat 3 surah Al-Mu'minun, katanya sayangnya zaman sekarang katanya orang banyak derintangi media-media elektronik. Habis masa orang ke situ. Disitulah timbul kekusutan pikirannya karena terintang dengan media elektronik, dia cakap. Patutnya orang yang ingin salat khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhi perkara yang sia-sia. Kebanyakannya dalam media elektronik itu dia cakap benda yang sia-sia. Jauhilah kalau ingin salat khusyuk. Itu termasuk persiapan awal ya. Yang ketiga, usahakan agar salat berjamaah. Jauh bezanya bila kita sembahyang di masjid dengan berjamaah dengan sembahyang sendiri di rumah. Subhanallah. Apalagi rumah itu tidak disiapkan untuk ibadat. Dalam kurang dari sebulan yang lalu ya, Al-Fadil yang mulia Rais Kufu SB ada bertazkirah di Kufu SB. Dia cakap kebanyakan orang kita nih zaman sekarang rumahnya tidak disekat dari kemasukan setan iblis. Kebanyakan orang kita nih zaman sekarang katanya rumahnya tidak disekat dari kemasukan setan iblis. Orang tu tidak sedar dia. Tandanya orang tu rumahnya berleluasa setan iblis di sana, amalan ahli keluarga itu tidak tentu. Ada yang baca Quran, tak ada baca Quran, mereka tak kisah. Sembahyang tepat waktu, sembahyang akhir waktu, ataupun tak sembahyang, tak kisah. Rumah yang diurus oleh Allah, yang dipenuhi oleh malaikat, beza orangnya. Kata Al-Fadil Rais Kufu SB Dr. Haji Adnan bin Haji Besar ya, hafizahullah, kebanyakan orang kita tidak ada sekatnya masuk setan iblis ke rumahnya. Bahkan ya, ini reality nih, kebanyakannya welcome setan iblis masuk ke rumahnya. Macam mana dia nak pergi masjid, yang kontrol rumahnya iblis, yang kontrol keretanya iblis. Ada ayat dalam surah Al-Isra ya. Sebelum surah Al-Mu'minun itu surah Kahfi, dalam surah Isra
Tengok halaman 288. Rumah orang tuh keretanya, duitnya dikontrol oleh iblis. Surah Al-Isra ayat 64 ya, ayat 64 halaman 288. Tengok di sana. Ayat 64, boleh baca sama-sama pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Nas'alullah al-'afwa wal afiyah. Wastafziz, ini Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis nih. Marah kepada setan. Wastafziz, pengaruhilah, kuasailah, man istata'ta, semampumu, minhum, dari kalangan anak Adam itu, pengaruhilah bisautika, dengan suaramu, dengan bujuk rayumu, dengan musik. Wa ajlib alaihim bi khailik, kerahkanlah pasukan berkudamu. Wa rajilik, pasukan pejalan kaki. Setan iblis itu banyak pasukannya. Karena lihat ya, kalau tak nampak itu susah. Wa syarikum fil amwal, kongsilah, sharinglah dengan mereka, mengelola, mengurus harta bendanya, keretanya, rumahnya. Rumahnya jadi sarang iblis, keretanya la ilaha illallah. Wal aulad, anak pinak juga dikontrol oleh iblis. Disuruh salat tak mau, disuruh ngaji tak mau. La ilaha illallah. Wa'iduhum, taburlah janji yang indah untuk mereka, janji yang menipu. Wa ma ya'idumus syaitanu illa ghurura, janji syaitan itu semua menipu belaka. Ini mau masuk bulan Ramadan, adakah akan berleluasa lagi syaitan iblis di rumah orang beriman? Itu pilihan di tangannya sendiri. Benda ini tak cukup satu pertemuan bincang ini, lalu iblis keluar dari rumahnya, tak cukup, panjang ceritanya tuh. Dalam bulan lalu ada forum dibuat di Tutong, bicara 2 jam di sana, di perpustakaan Tutong, penuh dewan, 2 jam, dari pukul 2 sampai pukul 4. Jemaah mau tambah lagi, kekurangan. Nak bicarakan tentang tipu daya syaitan terhadap kehidupan kita ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau solat berjamaah diharap ya lebih tentram, karena kita sembahyang di rumah Allah. Kita sembahyang di rumah Allah. Walaupun iblis ada juga masuk ke masjid, tapi tidaklah berleluasa macam mana berleluasa di rumah. Kalau rumah itu sudah jadi sarang iblis, semua ketaatan susah dibuat di rumah itu. Semua perkara yang dilarang Allah senang dibuat. Subhanallah. Baik. Kemudian memanfaatkan masa berdoa antara azan dan iqamat. Antara azan dan iqamat itu mustajab, manfaatkanlah. Jangan bercakap, jangan main benda-benda yang selalu dipegang dan ditouching. Itu orang yang tertipu. Kalau menunggu iqamat itu masih lagi pegang handphone, itu orang yang tertipu. Kalau sebelum sholat dia main dengan benda mainannya, antara azan dan iqamat itu juga pikirannya. Kemudian waktu sholat letakkan handphone di depan. Ada ulama mengatakan meletakkan handphone di depan itu tidak digemari. Tapokkanlah, bersembunyikanlah, jangan nampak. Subhanallah, subhanallah. Nanti lepas sholat apa yang dipegangnya itu juga berarti sholatnya tadi bermasalah ya, bermasalah. Maka perlu persiapan awal, baca Quran, berzikir dan lain sebagainya, supaya kita tidak dirintangi oleh media-media perintang seperti yang disorot oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili syarah kepada ayat dalam surah Al-Mu'minun tadi ya.
Selaras juga dengan nomor 5 di sini, bacalah Quran sebelum salat. Mungkin sejam sebelum salat, setengah jam sebelum salat, tidak ada lagi berinteraksi dengan media genggaman. Bulan Ramadan nih ya, kalau dia masih dalam hatinya media genggaman tidak Quran, berarti dia siap untuk gagal Ramadan. Kalau dalam hatinya tidak ada planning yang mantap untuk menghadapi Ramadan, berinteraksi dengan kitabullah, masih berinteraksi dengan media yang melalaikan, berarti dia menempah kegagalan. Padahal bulan Ramadan bulan Al-Quran. Kalau boleh, kita boleh saja cadangkan, malam saya sepanjang Ramadan handphone off. Siang bolehlah, di jam-jam tertentu, saat-saat tertentu bolehlah kita hidupkan, tapi jangan dirintangi. Jangan dirintangi disebabkan media tadi, jangan dia dirintangi untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Inilah persiapannya. Palingkanlah hati Anda dari kehidupan keduniaan, termasuklah media-media yang membuat manusia itu mabuk dunia. Membuat manusia mabuk dunia. Dia beli sendiri, dia pegang sendiri, dia bayar sendiri. Akhirnya yang dipikirkannya dunia saja. Akhirat tak ingat, saat nak mati tak ingat, alam kubur tak ingat, padang mahsyar tak ingat, surga neraka tak ingat. Kecuali orang yang dipelihara Allah. Nomor 7, singkirkanlah hatimu dari rintangan keduniaan. Singkirkanlah perintah-perintah ini. Karena tegas ya terhadap diri. Ingatlah bahwa kematian sedang menunggu Anda. Nak khusuk salat, banyakkan mengingat mati. Banyakkan mengingat mati. Mengingatkan kita berhadap dengan Allah, bertarung dengan maut, berhadap dengan malaikat Israel. Subhanallah. Apabila Anda bertakbir, lakukanlah dengan sepenuh hati dengan penghayatan Allahu Akbar. Pahamilah Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, Allah Maha Agung ya. Cobalah ubah dan perbagaikan zikir bacaan salat Anda. Dalam hadis sangat banyak variasi zikir. Jangan zikir yang dibaca dari kecil itu juga sampai dia diantar ke kubur. Variasikanlah zikir salat. Zikir yang dibaca fokus oleh Rasulullah SAW dalam 2 bulan ke 3 bulan di penghujung usia baginda. Lepas itu baginda wafat, meninggal dunia. Zikir sujud dan ruku', subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli. Inilah yang dibanyakkan baginda di dalam ruku' dan sujud. Ada juga di belakang nanti zikir yang dibaca dalam sujud. Ada juga di belakang ini dari hadis Imam Muslim. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini zikir dibaca baginda di waktu salat malam, salat tahajud. Kalau mampu baik sekali. Baik sekali walaupun tidak semuanya, ambil satu saja dulu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Itu saja dulu. Tengok keterangannya di situ apa. Tengok keterangannya apa. Nanti kita akan semak kalau sempat ya. Yang penting zikir karena diperbagaikan, divariasikan, terutama semasa sujud. Zikir sujud ya. Kenapa? Karena sujud adalah amalan salat yang paling penting. Semuanya penting, tapi sujud amalan salat yang paling penting. Maka kita dikasih 2 sujud 1 rakaat. Tadi salat maghrib 6 kali sujud. Bagi jemaah yang sembahyang sunat qabliyah maghrib 2 rakaat 4 kali sujud. 4 campur 6 dah 10 sujud. Kemudian dia sembahyang sunat ba'diyah lagi 4 sujud lagi, 14 kali sujud. Sujudnya macam mana? Berisi atau tidak? Nah, ini masalahnya di sini. Banyakkanlah zikir bacaan sujud Anda. Kalau zikir yang biasa tuh
kurang sentuhannya, pelajarilah zikir yang lebih menyentuh. Itu maksudnya. Demikian juga ayat Quran. Sepatutnya jangan membaca surah-surah yang serupa saja katanya. Bacalah ayat Quran yang bila dibaca tersentak orang itu dari kelalaiannya, terbangun dari kelalaiannya, ketidurannya. Jangan surah yang sama dia tak paham kemudian tidak menyentuh, kurang menyentuh contohnya ya. Apalagi tidak belajar. Bacalah surah yang belajar yang dapat menyentuh. Cobalah hafalkan ayat kitabullah selain surah-surah yang biasa yang Anda dengar. Ini bagi yang meningkatkan rasa khusyuknya ya. Bagi yang ingin memelihara khusyuk yang maksimum. Pelajarilah tafsir dan huraiannya bagi tujuan menghayati ayat semasa sholat. Coba kita lihat zikir yang di belakang ini ya. Doa yang dibaca Rasulullah SAW dalam sholat malam. Dalam sholat malam. Dulu ada sahabat baik ya, sahabat baik Amba. Dia kerja di Brunei 15 tahun. Dulu sama-sama mengaji di Arab. Kemudian Amba ini pernah satu rumah tinggal dengannya dalam 4 tahun ke 5 tahun. Amba ajar dia doa ini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Dia hafal dan dia faham, dibacanya. Waduh, katanya betul-betul menyentuh ini katanya. Ibarat makan nyaman Mbak katanya. Rajin dia membaca doa ini sama ada dalam salat fardu atau salat sunat. Inilah amalan yang tekun dia baca. Akhirnya bila habis kontrak 15 tahun kerja di sini, dia balik ke negerinya. Dia meninggal di masjid sesudah salat subuh. Dia meninggal di masjid sesudah salat subuh, berangkat ke masjid naik kendaraan sendiri. Sehat walafiat. Lepas subuh tidak ada sakit, tidak ada masalah kesehatan, dia meninggal di masjid. Inilah amalannya. Itu maka Amba pilih zikir ini ya, karena ada kisahnya, ada ceritanya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Coba kita lihat. Ya Allah, aku sungguh berlindung dengan keredaanmu dari kemurkaanmu. Tengok keterangannya di bawah ya. Kolom 1 itu peringkat 1. Ya Allah, aku sungguh berlindung dengan keredaanmu dari kemurkaanmu. Apa maksudnya? Keredaan Allah Subhanahu wa taala matlamat hidup mukmin. Tujuan hidup kita mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Keredaan Allah itulah matlamat hidup, sasaran hidup. Hamba mukmin bergiat menjauhkan diri daripada puncak kemurkaan. Ridha itu lawannya murka. Tujuan hidup mencari keridhaan Allah. Kalau dia tidak tahu tujuan hidup, susah tuh ya. Tujuan hidup mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya ilahi, engkau lah yang kutuju, ridhamu juga yang kucari. Kalau orang tu pegang Quran, Allah ridha dengan dia. Kalau orang tu mengaji, Allah ridha dengan dia. Kalau orang tu pegang benda lain, Quran tak pegang, Allah tak ridha dengan dia. Kalau orang tu solat dah masuk waktu dia solat di masjid tepat waktu, di awal waktu, berjamaah, Allah ridha dengan dia. Kalau orang tu melalaikan solat, Allah murka dengan dia. Jadi tujuan hidup mencari ridha Allah, menjauhi kemurkaan Allah. Manusia terbagi dua. Tengok keterangannya ya. Golongan yang berbahagia, mereka yang kehidupannya diridhai Allah. Kita boleh semak ya 24 jam sehari semalam. Kita tidur jam berapa, bangun jam berapa, sebelum tidur buat apa, bangun tidur buat apa. Kalau ikut agenda sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW, balik dari masjid sembahyang Isya, mereka sampai di rumah mengaji. Kemudian mereka tidur awal. Mereka bangun awal. Ada yang bangun pukul 3, ada yang sebelum pukul 3, ada yang pukul
3:30, artinya mungkin 2 jam sebelum terbit fajar, ada yang 1 jam sebelum terbit fajar. Mereka akan tahajud, mereka akan baca Quran, mereka akan beristighfar sebelum pergi ke masjid. Sampai di masjid mereka akan salat sunat qabliyah, kalau tidak sembahyang di rumah ya, dan mereka akan berjamaah. Itulah step amalan orang yang diridai Allah. Sedang golongan yang merugi adalah mereka yang terjerumus ke dalam kemurkaan Allah. Subhanallah. Itu tadi sakhat itu kemurkaan. Orang yang terjatuh ke dalam lembah kemurkaan Allah. Hamba yang menegakkan salat, bukan mengerjakan, yang menegakkan, merealisasikan salat. Siam itu saum ya, zikir dan lain-lain yang diridai Allah adalah yang bergiat menjaga keutuhan amalan mereka yang lakukan. Sekejap lagi kita akan melakukan ibadat siam ya, puasa ya. Sedang siapa yang terjatuh ke dalam kemurkaan tidak bergiat menjauhi puncak-puncak ibadatnya terhapus atau terhebah. Waliyazubillah. Kita bila sudah sholat, kita sangat perlu menjaga sholat tadi. Sahabat Nabi zaman dulu balik dari masjid sampai ke rumah mengaji. Rasulullah SAW berjalan dari lorong ke lorong, dari simpang ke simpang, memantau perihal sahabat. Dari rumah ke rumah sahabat Nabi mengaji. Begitulah cara mencari ridha Allah. Barangkali di sini pernah hamba cerita ya, hamba pernah sholat di Jerudong. Kebetulan ada kuliah maghrib di sana Rabu malam Kamis. Lepas sholat, masjid itu hampir kosong. Lepas sembahyang Isya, masjid itu tidak berjalan lama lagi, Pak. Ada satu orang, 2 orang duduk. Ada seorang di antaranya membaca Quran. Lalu hamba datangi, Haji, kita kan baru selesai sholat tadi, kenapa Haji baca Quran? Hamba tuh berani saja. Kalau dia positif, dia jawabnya akan positif. Kalau jawabannya negatif, nanti kita akan betulkan jawabannya supaya jadi positif. Haji, kita tadi kan baru sholat. Orang-orang semua keluar, kenapa Haji duduk masih di masjid nih? Apa jawabnya? Iya betul, kita sudah sholat tadi. Tapi saya risau, sholat saya itu ada nilai atau tidak? Sholat saya tadi sempurna atau tidak? Ataukah banyak kecacatannya, kekurangannya? Maka saya mengaji, kalau ada kelemahan sholat saya tadi, kalau ada kekurangannya, kecacatannya, kecelaannya, saya harap dengan tilawah Quran ini dapat cover kekurangan sholat tadi. Bagus dia ya. Subhanallah. Orang yang bisai, nah, itu ada ayat dalam surah Al-Mu'minun. Orang yang bisai, bila selesai beramal saleh dia risau. Boleh lihat ya, surah Al-Mu'minun tadi. Orang yang taat yang bisai, tengok halaman 346, ayat 60 dan 61 di atas. Orang yang bagus solatnya, lepas solat dia risau. Macam tadilah, kenapa Haji mengaji? Saya risau solat saya tidak diterima atau ada kelemahannya. Maka diharapkan bacaan Quran saya ini dapat menutupi kekurangan, kecacatan solat saya. Tengok ayat 60, 61 surah Al-Mu'minun halaman 346, boleh dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna wa ahlana wa jama'atana minhum ya Rabb. Walladzina yu'tuna ma atau. Orang yang sudah melakukan ibadat dengan baik. Dia dah solat. Maghrib dia solat di masjid. Isya dia solat di masjid.
contohnya lah ya, bagi yang dapat ya. Wa qulubuhum wajilah, wa qulubuhum wajilah, hatinya merasa risau dan takut. Aisyah radhiyallahu anha pernah baca ayat ini, lalu menanya baginda Rasulullah, apa maksud ini? Kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, adakah maksudnya ini orang yang tadi dia mencuri, menzalimi orang, kemudian dia risau? Kata Rasulullah, tidak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kata Rasulullah, orang yang sesudah berbuat taat dengan maksimum, lalu dia risau takut ibadatnya bermasalah. Kata Imam Hasan Basri, manusia ada dua golongan. Satu golongan manusia bila dia sholat dia cakap dah selesai dah, dia tak perlu jaga sholatnya, dia boleh nak touching apa, nak forward apa, nak copy apa, terserah, yang penting sholatnya sudah selesai, tidak ada masalah. Itu kata Imam Hasan Basri orang yang tertipu. Orang yang sholatnya tak beres, kemudian lepas sholat dia merasa tenang, kata Imam Hasan Basri itu orang yang tertipu. Orang yang tak khusyuk sholatnya tak sempurna, lepas sholat dia merasa tenang, kata Imam Hasan Basri itu orang yang tertipu. Orang yang betul, sholatnya mantap, baik, khusyuk, lepas sholat dia risau, dia cover lagi sholatnya dengan tilawah Al-Quran, dengan zikir dan lain-lain sebagainya. Itu maksud ayat ni. Itu maksud ayat ni. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang beribadat dengan sempurna, lepas beribadat dia risau. Annahum ila rabbihim raji'un, dia ingat saat kembali kepada Allah, adakah Allah nanti menilai solatnya. Kita setiap kali kita solat, kita kena tahu Allah nilai tak solat saya ini. Ini Ramadan mau masuk, menjelang Ramadan di ambang pintu, adakah solat saya yang tak bermasalah ini, atau solat saya yang bermasalah ini saya akan solat seperti itu juga nanti di Ramadan. Nah, itu maka kita ketengahkan tajuk ini ya, supaya ada usaha untuk membaiki solat. Bukan hanya gerakan saja, syarat rukunnya saja, hakikat solat itu, isi solat itu karena dijaga ya. Syarat rukunnya okey, tapi isinya lagi, nilainya lagi, nilai juga karena diusahai. Subhanallah. Itu maksud Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, salatku selama ini banyak yang tak betul. Aku risau akan kemurkaanmu ya Allah. Lindungilah aku, redailah aku. Itu maksudnya. Ini Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik ini minta ampun, minta maaf kepada Allah dengan cara tidak langsung, dengan secara halus. Ya Allah, lindungilah aku dengan ridhamu daripada kemurkaanmu. Selama ini ibadatku tak betul ya Allah. Banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kecacatan. Bahkan kadang-kadang orang yang lalai, lepas dia solat, di samping dia membatalkan, mendelete solatnya dengan banyak aktiviti elektronik ya, kadang-kadang dengan mulut tak jaga. Itu khutbah Jumat kemarin ya, khutbah Jumat yang last kemarin ini ada sebut apa? Ada orang yang muflis katanya, solatnya okey, katalah khusyuk, tapi mulut tak jaga, tutur kata tak jaga, hati tak jaga, tingkah laku tidak dijaga, banyak yang merugikan orang, banyak yang menzalimi orang, nanti solatnya habis sembahyang utang. Tengoklah khutbah Jumat ya, yang last ni. Orang yang ibadatnya habis untuk bayar hutang, kemudian hutang tak habis lagi, utang masih bertimbun, pahala sudah habis untuk membayar, apalagi yang terjadi? Dosa orang yang dizaliminya ditimpakan ke atasnya, masuk akaun dosanya. Simaklah khutbah Jumat ya, simaklah khutbah Jumat, bagus khutbah Jumat tu, walaupun tajuknya tentang mencuri ya, tentang mencuri, tapi ada poin yang berkenaan dengan sorotan kita di sini. Subhanallah, subhanallah. Bagus ya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ambil satu saja dulu. Kalau ini susah nak ambil doa yang selalu sudah kita sebut,
mungkin dah puluhan kali tazkirah di sini menyebut bacaan zikir sujud yang dibaca Rasulullah SAW di penghujung usianya, mungkin sudah puluhan kali disebut di masjid ini, di masjid lain juga. Allahumma subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Mintalah keampunan Allah dalam sujud, berdoalah dalam sujud. Jangan lepas sembahyang doanya panjang, masa sujud dia tak berdoa. Terbalik ya, terbalik. Patutnya di masa sujud berdoa sebanyak-banyaknya. Kalau dalam solat fardu tak sempat berdoa, sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat. Subhanallah. Kita lihat satu poin lagi. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Daku juga berlindung dengan keafiatanmu dari siksaanmu. Keafiatan adalah termasuk perkataan Arab yang telah diserapkan dalam bahasa Melayu. Afiat kata orang Melayu. Dan termasuk perkataan yang terpenting di dalam kehidupan mukmin. Afiat ini termasuk perkataan yang penting dalam kehidupan mukmin. Sama dengan ridha tadi. Coba lihat. Oleh itu si mukmin digesa membaca dan berdoa dengan doa afiat ini semasa sholat, terutamanya dalam duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Yang ketujuh tuh, second last, wa'fu anni. Yang ke-8, wa'afini. Ini pun sama, wa bi mu'afatika min uqubatik. Lindungilah aku dari siksaanmu dengan keafiatanmu ya Allah. Berilah aku keafiatan. Termasuk makna afiat apa? Tengok berapa poin. Segala penyakit jasmani dan penyakit rohani. Orang tu bila diberi afiat, dia terhindar daripada COVID-19, terhindar dari kanser, terhindar daripada penyakit apa saja. Lalu dia meninggal, macam kawan tadi meninggal lepas sembahyang subuh di masjid. Tidak ada masuk hospital, tidak ada masuk rumah sakit. Subhanallah. Itu afiat namanya. Terhindar daripada punca-punca dosa. Touchingnya terkawal. Dia menghidupkan handphone untuk benda-benda yang wajib saja. Yang mubah dia tidak mau. Apalagi yang haram. Okeylah, perlu memegang handphone, perlu, tapi yang wajib sajalah. Yang mubah jangan. Kalau dia buat yang mubah, nanti yang sunat dengan yang wajib, tugas yang wajib dilakukan, nanti akan tergendala. Terhindar pada punca-punca penyebab iman lemah, tidak mau dia. Kita dah sebut ya. Terhindar pada punca keberkatan harta benda dan usianya hilang. Terhindar pada su'ul khotimah. Terhindar pada azab kubur, pada mahsyar, azab neraka dan seterusnya. Itu maksud wa'afini. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Itulah konten poin yang kedua ya. Pertama tadi a'udzu biridhaka min sakhatik, yang kedua wa bi mu'afatika min uqubatik. Terpulanglah ya. Kalau ingin ambil satu poin pertama saja pun sudah fokus, oke juga. Ataupun kita nak jadikan ini wirid, doa. Sebelum kita hafal untuk dibaca dalam sujud, kita baca di luar sujud, di luar solat. Boleh pakai kertas ya. Kalau nak didoakan untuk ahli keluarga semua, boleh ikut yang di penghujung nota itu, Allahumma inna na'udzu biridhaka. Ini tukar dengan inna, a'udzu tukar dengan na'udzu, itu saja, yang lainnya tidak payah diubah. Ataupun a'udzu ditukar dengan na'udzu, ya ada dua na'udzu di sana. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka. A'udzu ditukar dengan na'udzu. Itu saja ya. Ada dua a'udzu ditukar dengan na'udzu. A'udzu ditukar dengan a'udzu. A'udzu itu untuk sendiri, na'udzu itu untuk bersama, untuk berjamaah. Mudah-mudahan doa kita dinilai Allah ya. Yang penting gagasan di sini sangat bagus sekali. Ingin sembahyang khusyuk katanya, variasikalah doa, variasikalah zikir.
Demikian juga bacaan sholat, kalau boleh divariasikan, jangan ayat yang sama. Dia bukan tak bagus ya, bagus, tapi cadangannya di sini bacalah ayat yang menyentuh. Ada cerita zaman dulu ya, ada seorang sahabat namanya Muhammad bin Al-Munkadir. Bila dia sembahyang, dia baca ayat dalam surah Az-Zumar. Mungkin jemaah boleh baca ayat ni ya. Dia baca ayat dalam surah Az-Zumar, tidak habis satu ayat, halaman 463, ayat 47 halaman 463 dibaca ayat ni, tidak terbendung air matanya. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Diulang-ulangnya, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Halaman 463 ayat 47 di bawah, wa badalahum, baris bawah sekali, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ini dibacanya sambil menangis. Akhirnya ahli keluarganya risau. Ini sembahyang tahajud ya, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dia sembahyang, dibacanya ini berulang kali tapi dengan penghayatan. Lalu dia tidak terbendung, tidak terkawal air matanya. Akhirnya ahli keluarga pergi berjumpa dia punya mentor, pembimbing rohani, namanya Abu Hazim. Abu Hazim sering disebut ya, Abu Hazim Al-A'raj, tokoh tabi'i yang berjumpa dengan sahabat Nabi, yang hidup dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, penduduk Madinah. Nama penuhnya Salamah bin Dinar, tapi nama panggilannya Abu Hazim. Ahli keluarga pergi memanggil mentor, pembimbing rohani Muhammad bin Al-Munkadir. Lalu datanglah pukul 3 itu mentornya ke rumah. Ditanyanya, kenapa ahli keluargamu terpaksa memanggil saya untuk menjinaki hati kamu? Kamu bermasalahkah? Dicakap, saya tidak bermasalah, saya tadi sholat, lalu tak terbendung air mata saya. Melihat saya menangis, ahli keluarga saya risau. Itu dia panggilnya Tuan Guru. Apa ayat yang kamu baca itu? Kata si Tuan Guru, katanya, wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dibacanya, apa yang kamu baca? Wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akhirnya pembimbing rohani, mentor tadi menangis lebih daripada dia punya student di punya murid. Karena melalui bacaan muridnya, dia tersentuh. Subhanallah, air matanya lebih deras mengalir dibandingkan dengan Muhammad bin Al-Munkadir. Ini cerita-cerita orang saleh seperti ini ya, perlu untuk melunakkan hati kita. Kalau kita ingin baik, bacalah sebanyak-banyaknya kisah orang yang saleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina. Saya baca doa di sini untuk berjamaah, ya kita aminkan sama-sama. Doa yang terlampir di sini, doa Rasulullah semasa sujud, saya bacakan untuk jamaah. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.